Mari saya ajarkan berlogika sederhana, pakai hujah yang paling dasar saja. Mereka itu ketika mengatakan sebuah amaliyah itu bid'ah, kenapa sih? Saya kira memahami konten yang tidak lebih dari 8 menit lebih sedikit ini saja sudah bisa paham bahwa amaliyah apapun, cara pendalilannya bukan harus pernah dikerjakan Rasulullah, juga bukan harus persis seperti yang diucapkan oleh Rasulullah. Karena ucapan Rasulullah itu terkadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya masih berhusnudzon bahwa orang-orang yang mengikuti para pendakwah salafi wahabi itu mungkin karena mereka memang tidak punya informasi pembanding. Mungkin karena mereka memang tidak pernah belajar tentang Islam secara serius. Lalu ketika mau belajar Islam secara serius, mereka ketemunya sama Ustadz Salafi Wahabi. Atau mungkin mereka itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip termakan oleh promosi dakwah mengikuti kitab dan sunnah. Ya siapa yang tidak tertarik? Kalau diajak mengikuti Nabi, diajak mengikuti Al-Quran, semua mesti tertarik. Sebetulnya nggak ada masalah. Tetapi kalau kita perhatikan, mereka ini kan mencari gara-gara. Selalu mengatakan amaliyah orang itu bid'ah, ahli bid'ah. Bahkan sampai bisa merusak kepada hubungan sosial karena tidak boleh bergaul dengan ahli bid'ah, kan begitu. Mari saya ajarkan berlogika sederhana, ya. Tidak usah pakai kitab-kitaban lah, pakai hujah yang paling dasar saja. Mereka itu ketika mengatakan sebuah amaliyah itu bid'ah, kenapa sih? Kalau alasannya karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita catat dulu satu poin bahwa apapun yang tidak pernah dicontohkan itu maksudnya dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bid'ah. Ini bahaya sekali, karena hal-hal yang wajib pun tidak semua dicontohkan, artinya tidak semua dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan yang haid mengkodok puasa itu Rasulullah tidak pernah mencontohkan mengkodok puasa karena haid, karena Rasulullah tidak pernah haid. Satu, ya sudah terbantah kan, ini mudah dipahami kan. Zakat perdagangan, zakat ternak, ya, zakat tumbuh-tumbuhan atau pertanian, Rasulullah tidak pernah mencontohkan itu karena Rasulullah tidak pernah berzakat zakat mal, tidak pernah zakat pertanian, tidak pernah zakat peternakan, tidak pernah. Kalau teori kamu, kalau tidak pernah dicontohkan Rasulullah tidak boleh kita kerjakan, kewajiban kita pun banyak yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti sudah hilang itu, ya. Sudah gagal teori itu, ya. Yang kedua bicara tidak ada dalilnya. Nah ini sudah mulai masuk. Atau dokter mereka yang mengatakan dicontohkan di sini maksudnya adalah ada pernah diucapkan Rasulullah, ada pernah disetujui, atau ada pernah diamalkan. Artinya berarti sudah mengakomodir 3 asas sunnah, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Walaupun tidak pernah dicontohkan, selama pernah diucapkan masih masuk kepada dicontohkan. Walaupun tidak pernah diucapkan tetapi pernah dikerjakan, oh ini malah pas dicontohkan. Walaupun tidak pernah dicontohkan, dikerjakan, tidak pernah diucapkan tapi pernah disetujui, maka ini masuk kepada tetap sudah ikut Rasulullah SAW begitu. Misalnya maulidan, Rasulullah memang tidak pernah maulidan, oke. Tetapi Rasulullah mengajarkan bersolawat. Maulidan itu bersolawat, ya paham. Kalau masih ngotot yang mengatakan maulidan itu ada dalilnya, artinya sesuatu yang sudah masuk kepada kategori dicontohkan Rasulullah, walaupun tidak pas seperti itu, yaitu mensyukuri nikmat di hari-hari tertentu. Rasulullah berpuasa ketika tanggal 10 Asyura sebagai mensyukuri Nabi Musa pada tanggal itu dibebaskan. Ini oleh Ibnu Hajar dijadikan dalil maulid. Imam Asyuti menyimpulkan bahwa hadis Nabi yang mengakikahkan dirinya, di mana dalam Islam akikoh itu hanya 1 kali, di mana Rasulullah itu ketika lahir sudah diakikahkan setelahnya, tapi Rasulullah masih mengakikahkan diri. Akikoh isinya bersodakoh, takorub, di situ kurbah, ada ibadah berkaitan dengan nikmat besar yaitu terlahirnya Rasulullah. Itu juga sebagai dalil maulid. Kita melaksanakan ritual bersodakoh, melaksanakan bersolawat, beribadah, kurbah untuk mengenang atau mensyukuri
lahirnya Rasulullah. Kan ada dalilnya. Artinya ini sudah ada contoh dari Rasulullah. Ya. Namanya contoh itu nggak mesti pas. Nah, ada guru diajar di depan mengajarkan cara sholat, contoh sholat, dia naik di atas meja. Apa kamu di rumah sholat juga harus di atas meja? Di atas meja yang guru itu kan enggak, kamu sholat di mana aja. Yang penting caranya sama dengan yang dilakukan oleh Pak Guru itu. Ketika mencontohkan Pak Guru pakai baju, pakai celana, kamu di rumah pakai sarung boleh. Kenapa? Karena apa yang harus ditiru di situ? Kan begitu. Kalau mau bicara tentang bagaimana kita meniru contoh. Karena kalau kamu memahami contoh ini harus persis, ya bahaya. Rasulullah tidak pernah setiap hari itu sholat zuhur misalnya jam 1:10. Dulu nggak ada jam. Terus bagaimana hukumnya orang sholat zuhur jam 1:10? Tidak ikut Rasulullah, karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan. Kamu cari hadisnya Rasulullah sholat jam 1:10, tidak akan ada. Kamu cari apakah Rasulullah setuju dengan orang sholat jam 1:10? Nggak ada. Jam 1:10 aja nggak ada dulu. Ini kan jadi kacau. Kalau ajaran Islam kamu persempit kepada dicontohkan dengan catatan seperti itu, harus persis. Nggak begitu. Rasulullah mengajarkan bagaimana cara sholat, tempat apa aja yang boleh disolati, bagaimana pakaian, menutupi aurat, maka kamu sholat dengan pakaian apa saja selama menutupi aurat dan suci. Sholat di mana saja, mau di kantor, di atas kereta, di atas pesawat, tidak pernah dicontohkan Rasulullah itu. Tetapi sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Rasulullah. Begitu juga orang maulidan. Di situ prinsipnya bersolawat, bersodakoh. Masalah mengkhususkan waktunya kalau masih minta dalil ya. Rasulullah itu punya tradisi mengunjungi Masjid Quba setiap hari Sabtu. Ini diikuti oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maka kata Ibnu Hajar itu menjadi dalil tahsisu al-a'mal as-solihah ya, fi waqtin muayyanin wad dawam alaihi. Boleh kamu itu mengkhususkan waktu tertentu untuk melaksanakan amal soleh dan melaksanakan secara kontinu, boleh. Bahkan kata Ibnu Hajar, dalil Nabi berpuasa setiap tanggal 10 Asyura itu juga termasuk dalil bolehnya melestarikan atau mengulang-ulang kita mengingat satu momen, mensyukuri satu nikmat dengan ibadah bil kurbah. Ini kan sudah jelas. Jadi kalau kamu tanya apa dalilnya, sudah ada dalilnya, jangan lagi berkuar ahli bid'ah. Karena kata Imam Syafi'i sendiri malah, kullu ma lahu mustanadun minas syariati falaisa bibid'atin walau lam ya'mal bihi as-soleh atau as-salafus soleh, as-salaf. Kalau sudah ada dalilnya, jangan kamu keluarkan bid'ah walaupun tidak dilaksanakan oleh salaf. Bid'ah di sini maksudnya adalah bid'ah dolalah yang kamu sering sebut itu. Ya. Artinya konteks bicara bid'ah sebagai madmum, sebagai celaan yang selalu kamu kait-kaitkan dengan ucapan-ucapan ulama yang mencela bid'ah, ya bid'ah seperti itu. Bid'ah yang lebih dicintai setan, ya seperti itu. Bid'ah yang la yustatab, tidak mungkin orang diminta bertobat, ya seperti itu. Mengada-ngada dalam hukum syariat Islam, membuat ibadah-ibadah baru yang tidak ada tuntunannya. Tuntunan itu bukan contoh dikerjakan, bukan, tetapi dasar atau mustanad secara syariah. Saya kira memahami konten yang tidak lebih dari 8 menit lebih sedikit ini saja sudah bisa faham bahwa amaliyah apapun, cara pendalilannya bukan harus pernah dikerjakan Rasulullah, bukan. Juga bukan harus persis seperti yang diucapkan oleh Rasulullah, karena ucapan Rasulullah itu terkadang sifatnya umum. Ya, kalau umum semuanya tercakup. Seperti contohnya bersodakohlah. Rasulullah tidak menyebut sodakoh apa. Kamu mau sodakoh pulsa, mau sodakoh mobil, Rasulullah tidak pernah contohkan dan tidak pernah menyabdakan sodakoh mobil, tidak pernah menyabdakan sodakoh rumah. Bukan hanya tidak pernah dikerjakan, disabdakan juga tidak pernah. Mensetujui pun juga tidak pernah. Kenapa? Karena nggak ada kasus dulu orang mau sodakoh rumah atau sodakoh mobil. Ya. Jadi kalau seperti ini memahaminya, konsepnya sodakoh, memberikan kebaikan kepada orang lain. Ya. Maka apapun yang baik kita berikan. Mau dicontohkan Rasulullah pernah tidak, nggak ada urusan. Mau Rasulullah pernah menyabdakan tidak, yang pernah disabdakan itu yang bersodakohnya, memberikan hal yang baiknya. Ini kita memahami agama. Maka seiring perkembangan zaman, hal-hal kebaikan itu akan terbuka celah-celahnya. Dulu sodako harus berupa barang, sekarang sodako bisa misalnya kamu transfer atau misalnya secara online digital, kan nggak ada materinya, tidak nampak. Atau jasa, dulu mungkin jasa orang dulu membantu orang lain jangan ngangkutin barang, sekarang enggak, kamu bantu orang cara buat YouTube, itu juga sodako. Dulu nggak ada seperti itu.
Tetapi ini semua punya mustanad, punya punya sandaran syariat, yaitu memberikan hal yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi jangan dianggap itu tidak mengikuti Rasulullah, blok ya. Begitu ya. Makanya mengaji itu ikut ulama, karena mereka yang lebih paham. Bukan kita baca sendiri lalu kita menyimpulkan, oh ini bid'ah, ini, apalagi hanya bergantung kepada ulama-ulama kalian saja ya. Baca kitab-kitab ulama yang lain ya, sehingga kita tidak terjebak kepada menjadi orang-orang yang sufaha la yash'urun, goblok nggak merasa. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.